Kalau denger kata akuntansi, otak lu langsung mikir apa? Angka ribet, laporan setebal rambut gua. Tapi dibalik semua itu, ceritanya gini. Lo tau nggak, konsep nyatet-nyatet akuntansi itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan sebelum orang kenal uang kertas. Nah, di sini gua bakal ngebongkar evolusi akuntansi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Jauh sebelum ada Excel, apalagi AI, nenek moyang kita itu udah sadar kalau nyatet itu penting buat ngatur sumber daya. Nah, 3000 tahun sebelum Masehi di Mesir, gudang kerajaan itu bukan cuma buat nyimpen gandum, terus emas, tapi itu adalah pusat data pertama di dunia. Para juru tulis nyatet setiap barang uang keluar, itu detail, presisinya tinggi, penting buat kontrol perencanaan, pastinya buat narikin pajak. Sekarang kita loncat ke Babilonia. Ini lebih high lagi pada masanya. Mereka itu membuat pakai tanah liat. Nah, detailnya tuh ngeri. Ada jumlah barang, siapa yang ngasih, lalu saksinya siapa, plus tanggalnya. Orang Yunani juga nggak mau ketinggalan. Ada pejabat namanya Zenon di abad ke-3 sebelum Masehi. Dia bikin sistem akuntansi pertanggungjawaban yang detail. Setiap manajer di wilayahnya itu wajib lapor harian semua aktivitas bawahannya. Konsep accountability lahir dari sini. Di Kekaisaran Romawi, akuntansi jadi lebih personal. Tiap kepala keluarga wajib nyatet duit masuk keluar harian, lalu bahkan status sosial lo itu bergantung pada seberapa besar harta yang lo laporin. Sekarang kita teleport ke Italia pada abad ke-15. Nah, ini era kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan pastinya perdagangan. Nah, di tengah ramainya pelabuhan Venesia, bahkan para pedagang itu butuh sistem pencatatan yang lebih canggih dan empiri. Nah, disinilah sang mastermind muncul. Ini dia Luca Pacioli. Dia ini adalah seorang biarawan, jagoan matematika, dan temannya itu Leonardo da Vinci. Beliau ini juga dapat julukan yaitu Bapak Akuntansi Modern. Tahun setelah Pacioli, dunia makin gila. Revolusi industri dari abad ke-18 dan 19 bikin pabrik-pabrik raksasa itu bermunculan. Para bos pabrik ini jadi pusing. Gimana itu mikirin berapa sih modal yang harus dikeluarkan untuk barang. Nah, dari kepusingan inilah lahir cara baru, yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Itu tujuannya buat ngitung akar-akarnya, biaya produksi secara konsep. Itu penting, misalnya seperti juga ada depresiasi, lalu penyusutan aset juga makin sering dipakai di era ini. Lalu sekarang kita nyebrang ke Amerika di awal abad ke-20. Industri dan pasar saham di sana meledak, dan ini memaksa akuntansi buat naik level. Awalnya, bos-bos perusahaan bebas ngatur laporan keuangan sesuka hati. Tapi setelah depresi 1929 yang bikin ekonomi itu ancur-ancuran, investor ngamuk minta transparansi. Akhirnya tahun 1934 itu dibentuklah organisasi yang namanya Securities and Exchange Commission, semacam polisinya pasar modal yang memaksa perusahaan buat patuh sama standar pelaporan ini. Dari Amerika kita balik ke kandang tanah air. Gimana ceritanya akuntansi di Indonesia? Dimulai dari zaman company VOC di abad 17. Mereka bawa sistem pembukuan ala Belanda yang disebut sistem kontinental. Fokusnya lebih ke arah buku doang. Tapi setelah merdeka, apalagi pas investasi asing itu dari barat mulai deras, kita pelan-pelan pindah haluan ke sistem ala Amerika. Momen paling krusial buat akuntan di Indonesia itu terjadi pada 23 Desember 1957. 5 akuntan pertama Indonesia dikomandoi oleh Prof. Sumarjo Citrosidojo ngumpul di UI dan memberikan organisasi profesi yang jadi kebanggaan kita semua, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Dari sinilah standarisasi akuntansi di Indonesia dimulai. YAI kemudian ngerilis Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI pertama kali tahun 1973. Zaman berubah, aturan pun ikut berubah. PAI terus di-upgrade sampai akhirnya tahun 1994 namanya diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, biar gak ketinggalan. YAI komit buat nyamain SAK dengan standar internasional atau IFRS ya. Tujuannya apa? Biar laporan keuangan perusahaan Indonesia bisa dibaca dan dibandingin perusahaan manapun di dunia. Ini bukti kalau akuntansi itu bukan ilmu yang kaku dan bikin ngantuk. Akuntansi itu bahasa bisnis yang terus berevolusi. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal tanggung jawab, transparansi, informasi, dan kepercayaan. Jadi lain kali lo lihat laporan keuangan, ingat, di baliknya itu ada sejarah ribuan tahun yang bikin itu semua jadi mungkin. Oke, segitu dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih.